Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya jelaskan mengenai materi kelima, tugas kelima, statistika mengenai analisa deskriptif, di mana nanti dalam analisa deskriptif itu akan dijelaskan bagaimana cara untuk membuat apa yang telah dilakukan pada pertemuan selanjutnya, mulai dari pengumpulan data, penyajian, tendensi sentral, variabilitas. Lalu ini yang terakhir di pertemuan sebelum UTS, yaitu analisa deskriptif. Itu nanti bisa digunakan sebagai sebuah penelitian. Yang pertama, secara garis besar macam-macamnya dulu. Jadi kalau menurut buku rujukan yang paling sering dipakai, secara garis besar penelitian itu dari jenis datanya atau dari jenis tingkat eksplorasinya itu terbagi tiga. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, sama penelitian asosiatif. Untuk komparatif sama asosiatif yang lebih dalam ini nanti akan kita bahas secara lebih tuntas setelah UTS. Adapun sebelum UTS ini nanti kita akan fokuskan sampai ke penelitian deskriptif. Lalu untuk jenis datanya, karena ini adalah statistika, maka tentu saja jenis datanya adalah kuantitatif. Jadi kalau kita rumuskan secara garis besar, penelitian deskriptif itu merupakan analisa deskriptif, di mana ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada data yang kualitatif dan juga ada data yang kuantitatif. Dari data yang kuantitatif ini nanti terbagi juga menjadi dua sesuai dengan jenis datanya, sesuai dengan jenis analisanya. Nanti akan ada yang jenisnya korelasi, nanti akan ada yang komparasi. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan yang pertama, yaitu analisa deskriptif untuk data yang korelasi. Langkahnya nanti secara garis besar terdapat tiga. Yang pertama, input data. Input data ini sama dengan yang kita lakukan kemarin di SPSS. Lalu nanti analisa SPSS. Baru yang terakhir nanti interpretasi atau kesimpulannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu input data. Untuk input data SPSS ini langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi pada intinya kita masuk ke variable view, lalu kita masuk ke nama dari variabelnya. Jadi nama variabelnya misalnya kita kasih nama X dan Y. Karena ini adalah data korelasi, maka tentu saja dua dari variabelnya ini merupakan data numerik, yaitu data angka. Bisa kita cek pada jenis datanya. Jadi misalnya datanya seperti ini untuk yang korelasi. Jadi korelasi itu data yang baik variabel 1 atau variabel 2 ini merupakan data yang angka atau data yang numerik. Oleh karenanya ketika mendefinisikan pada variabel SPSS ini juga harus diisi dengan numerik. Untuk yang lainnya sama, pada intinya nanti datanya ini punya desimal atau enggak. Karena ini enggak ada desimalnya, maka untuk data saya kosongkan semua. Labelnya kasih nama sesuai dengan variabelnya. Misalnya ini adalah dalam ekonomi, misalnya kita berbicara mengenai variabel pendapatan dan jual beli. Jadi semacam kayak ingin menganalisa daya beli. Jadi semacam ingin menganalisa adakah hubungan antara pendapatan dengan jual beli, daya beli. Lalu untuk measure-nya scale atau rasio, jadi tidak perlu ada yang dirubah di sini.
Baik, selanjutnya seperti biasa kita masuk ke data view sehingga sudah muncul dua kolom, yaitu kolom X dan juga kolom Y. Lalu seperti biasa kita kopikan datanya baik dari Excel maupun Word, dari tabelnya, dari datanya kita copy, lalu kita pastekan pada SPSS nya. Oke, jadi seperti ini kolom X dan kolom Y dipastekan. Jadi intinya datanya sudah berpindah ke SPSS, sehingga dari 15 data ini, dari 15 subjek itu data dari Excel sudah berpindah ke SPSS. Langkah selanjutnya adalah setelah kita lakukan input data, maka langkah selanjutnya adalah analisa menggunakan SPSS. Untuk menganalisa ini kita lakukan langkah yang hampir sama dengan sebelumnya, cuman di sini nanti kita pakai menu bar yang lain. Jadi di sini nanti analyze, descriptive statistik, lalu kita pakai yang bagian ini, bukan pada frekuensi tapi bagian bawahnya, yaitu deskriptif. Jadi langkah untuk melakukan analisa deskriptif data korelasi adalah analyze, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif. Oke, karena analisa ini adalah korelasi, artinya dua-dua datanya adalah numerik semua, maka kita langsung olah semuanya, kita blok semuanya, pindahkan ke kanan, lalu klik option, lalu kita centang bagian-bagian yang akan kita cari datanya. Misalnya ini semua kita centang, jadi untuk bagian atasnya itu min yang dicentang, lalu ini dicentang semuanya, ini nggak usah, nggak apa-apa, bagian ini pun nggak usah, lalu untuk ini cukup variabel listnya saja yang dicentang, jadi hanya ini yang dicentang, lalu klik continue, lalu klik, ini nggak perlu dicentang bagian ini, lalu klik OK. Oke, maka akan muncul hasil dari analisa deskriptifnya. Langkah yang selanjutnya adalah setelah dianalisa menggunakan SPSS, diinterpretasikan. Oke, seperti biasa sebelum diinterpretasikan maka kita ekspor dulu. Kita ekspor dulu ke Microsoft Word. Jadi kita klik pada bagian ini. Kita ekspor ke MS Word RTF, lalu kita cari penyimpanannya. Nah, ini misalnya kita kasih nama, ini tugas ke-5 ya, di tugas 5. Misalnya Anda bisa kasih anggota kelompoknya nanti di sini ya. Lalu klik save, lalu klik OK. Oke, setelah selesai kita bisa cek di filenya. Ini yang tadi kita save dari SPSS-nya, kita bisa buka. Lalu langkahnya adalah kita harus menginterpretasikan. Interpretasi ini sesuai dengan pemahaman dari masing-masing penulis, artinya di sini ada kebebasan. Kebebasan artinya tidak saklek, jadi silahkan bereksplorasi sendiri dari hasil tabel yang ada ini. Ini data yang atas ini karena nggak diperlukan, ini dihilangkan saja. Nanti di sini bisa dikasih kelompok berapa, lalu anggotanya siapa, ya. Lalu di sini tinggal dikasih interpretasinya. Dikasih penjelasannya atau interpretasinya. Bisa dilihat di sini ada dua buah data, yaitu variabel dari pendapatan dan daya beli. Mulai dari N-nya, jumlahnya, range-nya, range itu berarti rentang dari minimum ke maksimumnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi silakan dari tabel ini diinterpretasikan.
dan apa yang diinterpretasikan itu sesuai dengan hasil di tabelnya. Jadi kira-kira dari tabel yang semacam ini apa saja yang dapat dikatakan, apa saja yang dapat diperbincangkan dari tabel ini. Itu namanya analisa deskriptif karena hanya mendeskripsikan data. Jadi buatlah di sini data analisa ini bisa dalam 1 atau 2 paragraf. Ya. Itu untuk analisa deskriptif untuk data yang korelasi. Jadi itu cukup di save lalu nanti diupload untuk tugasnya. Jadi ini tugas 5 untuk data yang korelasi. Yang selanjutnya untuk bagi yang penelitiannya datanya adalah komparasi, karena kemarin kita ada 2 macam data, artinya ada yang korelasi dan ada yang komparasi. Nah, untuk yang komparasi ini nanti memiliki cara yang agak berbeda, jadi saya jelaskan dari awal lagi. Jadi untuk analisa yang deskriptif, yang komparasi, ini langkahnya ada sedikit perbedaan. Jadi nanti ada input data sama, input data SPSS, tapi sebelum dianalisa nanti dilakukan dulu transformasi. Transformasi ini sebagaimana kemarin ketika penyajian data, lalu lakukan analisa, terakhir seperti yang tadi juga lakukanlah kesimpulan atau interpretasi. Jadi inilah langkah-langkah untuk melakukan analisa deskriptif untuk data yang komparasi. Oke, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah input data. Input data, maka yang kita lakukan pertama variabel view. Bisa kita lihat di sini 2 data untuk yang komparasi. Datanya kita perlu cek dulu. Jadi data untuk yang komparasi itu berbeda dengan yang korelasi. Kenapa demikian? Karena untuk data komparasi itu yang satu pasti data kelompok. Dalam hal ini misalnya jenis kelamin misalnya. Ini misalnya jenis kelamin, kelompoknya itu laki-laki perempuan, LP gitu. Lalu yang kedua dia variabel permasalahannya, misalnya apa? Uang saku misalnya. Atau misalnya pendapatan. Jadi pengen mengkaji pendapatan antara laki-laki dan perempuan di sini. Jadi ada variabel kelompok, ada variabel numerik. Maka dalam input datanya pun nanti akan berbeda. Jadi nggak bisa seperti ini. Bukan numerik semuanya, tapi yang satu nanti numerik, yang satu nanti string. Jadi untuk variabel X misalnya ini bukan numerik, tapi ini adalah yang jenis kelamin tadi, string, klik OK. Jadi yang satu string, yang satu numerik. Di sini karena nggak ada desimalnya 0, lalu ini variabelnya tadi misalnya ini adalah jenis kelamin, yang ini misalnya pendapatan misalnya. Jadi semacam ingin memberikan komparasi, membandingkan antara pendapatan laki-laki dan perempuan gitu dalam sebuah kelompok. Lalu untuk measure-nya otomatis ini akan berubah jadi nominal karena memang data kelompok data nominal. Lalu yang bawah karena angka maka dia akan scale karena rasio itu termasuk di dalam scale. Lalu setelah seperti ini baru kita input datanya, masuk ke data. Untuk datanya ini kita masukkan dari sini langsung. Jadi langsung saja di blok laki-laki data untuk jenis kelamin dan juga pendapatannya. Kita blok semua datanya, lalu copy. Setelah kita copy, kita pastekan di sini. Ya, seperti ini. Ini selesai untuk input data. Langkah yang selanjutnya adalah
transformasi sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Untuk analisa deskriptif data komparasi itu sebelum dianalisa dengan menggunakan SPSS, jadi sebelum ini itu kita lakukan dulu transformasi. Jadi ditransformasi dulu baru dianalisa. Sekarang kita akan lakukan transformasi. Transformasi ini sama ketika kita melakukan penyajian data kemarin. Jadi sama ketika melakukan penyajian data, datanya itu ditransformasikan terlebih dahulu. Mana yang ditransformasikan? Yang Y, yang variabel pendapatan. Jadi variabel pendapatan itu ditransformasi. Kalau yang jenis kelamin tidak. Jadi kita transformasi untuk variabel yang Y. Langkahnya sama, klik transform, lalu record into different variable. Terus yang ingin ditransformasikan kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi pendapatan ini yang kita akan ganti, yang akan ditransformasi. Ditransformasinya misalnya ke variabel Z, di mana variabel Z ini adalah variabel apa misalnya, kelompok pendapatan misalnya. Jadi kalau variabel Y tadi adalah variabel pendapatan, maka variabel Z ini adalah variabel kelompoknya. Artinya kita ingin mengelompokkan mana yang pendapatannya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Dan jangan lupa ini diklik change, sehingga nanti ini tanda tanyanya ini akan berubah. Diklik change, maka di sini sudah berubah jadi Z. Jadi Y-nya ini ditransformasi menjadi Z setelah diklik change. Oke, setelah itu untuk langkah selanjutnya adalah kita definisikan old and new values-nya. Jadi kita definisikan persis nyaris sama dengan yang kemarin ketika penyajian data. Yang akan kita pilih adalah range. Kita urutkan dari berapa sampai berapanya. Mohon maaf, ini sepertinya perlu kita ulangi. Old and new value, klik range. Oke. Dari berapa sampai berapa pada nilai 1 dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di datanya. Datanya ini mengatakan apa? Bisa dilihat di sini nilai terendahnya adalah 30 dan nilai tertingginya adalah 93. Buat saja lebih mudah, intinya buat kelompok data dari berapa sampai berapa. Mungkin gini, dari 30 sampai 93 ini misalnya saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Boleh menjadi 4, boleh menjadi 3, terserah, tapi jangan 2. Kalau 2 terlalu sedikit. Kalau saya sarankan 4 itu ideal. Berarti 30 sampai 93 misalnya saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Lalu saya, karena ini 30 sampai 93 ini 63 jaraknya, range-nya, maka ini saya kira perlu saya lebarkan saja biar lebih mudah dibagi 4. Misalnya ini saya buat saja datanya dari 21 sampai 100, sehingga range-nya adalah 80. 80 itu menjadi 4 kelompok. Jadi dimulai dari 21 yang paling kecil, yang paling besar 100, sehingga nanti angka minimalnya 30 dan maksimalnya 93 bisa ikut tercover, bisa masuk di rentang tersebut. Jadi langkahnya sekarang kita range-kan, kita transformasikan, range-kan dari yang terkecil 21 sampai kalau 20, kalau ya karena satu kelasnya rentangnya 20, maka 21 sampai 40. Ini kelas yang pertama, kelas 1 ya, value 1, klik add, lanjut 41 sampai 60. Ini yang kedua, add, lalu 61 sampai 80. Ini kelas yang ketiga, add, terakhir 81 sampai 100. Ini kelas yang keempat. Lalu klik
add lagi. Ya, seperti ini. Jadi ini sama dengan kemarin ketika penyajian data. Jadi ditransformasikan. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk ini, untuk pada centang ini sebetulnya ini opsionalnya. Jadi ini bisa kita buat, jadi output variabel rstring ini artinya nanti nilai 1, 2, 3, 4 ini bukan dianggap sebagai angka tapi hanya dianggap sebagai kelompok gitu. Itu kalau dicentang. Tapi kalau tidak, nanti 1, 2, 3, 4 ini akan dianggap sebagai angka. Jadi ini dua-duanya sama aja, tapi mungkin kalau dalam penyajian analisa deskriptif ini lebih enak kalau itu kita anggap sebagai string angkanya, maka kita centang. Tapi kalau dalam penyajian data pada umumnya ini nggak dicentang. Jadi ini dicentang, outputnya sebagai string, lalu klik continue, lalu klik OK. Oke, tidak ada yang terjadi. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pendefinisian angkanya tadi seperti yang kemarin. Jadi pada bagian ini untuk values-nya kita definisikan values-nya pada variabel yang Z ya. Pada variabel yang barusan kita buat, pada yang Z ini kita buat values-nya ini sama seperti kemarin ketika penyajian data. Kita definisikan values-nya. Artinya value 1 itu kita kasih nama apa dan seterusnya. Misalnya ini sebagai pendapatan rendah, terus sampai yang terakhir sedang, tinggi, terakhir yang kelompok keempat adalah sangat tinggi misalnya. Udah sama seperti kemarin. Jadi klik T. Selesai. Kembali ke data view. Setelah itu baru kita lakukan langkah terakhir, step terakhirnya. Step terakhirnya yaitu step terakhirnya yaitu untuk analisa komparasi. Itu adalah setelah kita transformasi kita lakukan analisa dengan menggunakan SPSS. Jadi kita lakukan analisa SPSS nya. Di sekarang kita lakukan analisa, langkahnya bisa diperhatikan karena ini agak berbeda. Langkahnya adalah analyze, deskriptif statistik, lalu yang kita pilih adalah yang ini. Jadi langkahnya adalah analyze, deskriptif statistik, lalu cross steps ya. Analyze, deskriptif statistik, lalu cross steps. Di sini yang akan kita pakai karena ada variabel X, Y, dan Z, di mana Y ini sudah kita transformasikan ke Z jadi kelompok pendapatan. Yang akan kita olah adalah jenis kelamin yang tadi, yang kelompok, variabel kelompok, dan variabel yang barusan kita buat. Jenis kelamin ini kita masukkan ke variabel yang atas atau row, lalu yang kelompok Z ini, kelompok pendapatan, kita beri ke variabel kolom ya. Lalu setelah itu bagian ini nggak perlu diapa-apakan. Lalu kita klik. Nah, di sini yang penting. Jadi kita ingin menampilkan display cluster barnya, karena ini yang akan kita analisa nanti. Jadi cluster barnya kita bisa centang, lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul. Nah, pada bagian bawah ini ada tabelnya juga dan ada barnya atau ada histogramnya. Baru setelah itu kita lakukan langkah yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya ini dengan menggunakan tadi kita ekspor ke Microsoft Word ya. Jadi langkah terakhir adalah kesimpulan. Berarti tabel ini atau grafik ini kita perlu ekspor dulu ke Microsoft Word seperti biasanya. RTF, lalu kita save.
namanya tugas 5. Jangan lupa dikasih nama anggota kelompoknya. Lalu ini untuk membedakannya, ini yang komparasi. Jadi intinya kalau nama terserah, yang penting jelas ini tugas 5, kelompoknya siapa. Lalu klik save, klik OK. Kita bisa cek di tempat penyimpanannya. Langkah terakhir tinggal kita lakukan interpretasi. Untuk interpretasi, karena ini datanya dalam bentuk grafik, maka nanti caranya pun agak berbeda. Ini ada banyak hal, cuman ini yang kita perlukan cukup grafiknya aja. Jadi ini kita hapus semuanya, kita sisakan grafiknya. Jangan lupa nanti di sini dikasih namanya ya, nama kelompok dan juga nama anggotanya. Lalu di sini kita beri interpretasinya, bisa dalam bentuk 1 atau 2 paragraf. Saya berikan gambaran untuk menyimpulkan. Di sini terlihat laki-laki, yang ini perempuan. Ini terkait dengan pendapatannya ya. Jadi pendapatan yang mulai dari yang rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Bisa dilihat di sini yang berwarna ungu ini yang sangat tinggi, ini didominasi oleh perempuan. Kalau untuk yang rendah dan sedang, ini laki-laki juga cukup banyak di ranah sedang. Kalau untuk yang tingginya antara laki-laki dan perempuan sama. Artinya nanti silakan dari seperti ini kira-kira menjelaskannya seperti apa dalam 1 atau 2 paragraf. Baik, saya kira itu 2 langkah dalam analisa deskriptif, baik yang korelasi maupun komparasi, yang pada intinya kalau kita boleh simpulkan 2 langkah tersebut sebetulnya sama, hanya ada perbedaan sedikit. Kalau untuk yang korelasi itu dia langkahnya cukup 3 saja, input data, analisa, dan juga interpretasi. Cuman tingkat kesulitannya ada di sini kalau untuk yang korelasi, karena dia harus menginterpretasikan angka dalam bentuk tabel, lebih sulit. Adapun kalau untuk yang komparasi itu langkahnya ditambah 1, sebelum dilakukan analisa harus ditransformasikan terlebih dahulu. Tetapi kemudahannya pada kesimpulan ini lebih mudah, karena hanya mendeskripsikan grafik atau gambar atau tab ya, histogram. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini, untuk materi terakhir sebelum UTS sampai tugas 5 sampai analisa deskriptif, dimana kalau sudah sampai tahap ini sebetulnya seorang mahasiswa sudah bisa membuat sebuah tulisan dengan metode deskriptif kuantitatif. Saya kira itu untuk materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.